Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian bagi yang beragama Islam, dan tentunya kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Amirin SPD MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 1 Bengkulu Utara. Kemudian yang saya sayangi dan yang saya banggakan anak-anak sekalian kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 SMA Negeri 1 Bengkulu Utara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tanggung jawab. Membicarakan tentang tanggung jawab mungkin bisa diartikan dengan konsekuensi yang harus diterima atas apa yang sudah dilaksanakan atau dipilihnya. Telah sering kita mendengar kata lepas tanggung jawab yang artinya tidak mau mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan atau bisa disebut lempar batu sembunyi tangan. Ada 3 hal penting harus dipahami seorang pelajar atau siswa tentang tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab sebagai seorang pelajar atau siswa. Yang kedua, tanggung jawab sebagai anak. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai seorang hamba. Ketiga-tiga ini berkaitan erat dan harus kita miliki. Pertama, tanggung jawab sebagai seorang pelajar atau seorang siswa. Setiap siswa-siswi diharuskan untuk menanamkan rasa tanggung jawab terhadap diri setiap pelajar. Terkait dengan tanggung jawab, siswa sebagai pelajar antara lain yakni belajar dengan baik serta disiplin dalam mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Namun dalam kenyataannya, banyak siswa-siswi yang merasa terbebani kewajiban mereka sebagai pelajar. Sejatinya, seorang pelajar yang untuk belajar dan menimba ilmu. Banyak siswa yang punya keinginan, namun tidak mau bersusah payah untuk mencapai keinginan itu. Itu tanggung jawab sebagai seorang siswa. Kemudian tanggung jawab sebagai seorang anak. Terkait dengan tanggung jawab sebagai seorang anak, kita tahu semua orang tua tidak menginginkan banyak hal kepada kita semua. Namun para orang tua hanya memiliki satu keinginan terhadap anaknya, yakni agar anak-anaknya bisa bersekolah, belajar dengan baik, sehingga kelak lulus mempunyai kehidupan yang lebih baik dari keadaan orang tuanya seperti sekarang. Sekali lagi hanya itu, wahai para siswa yang saya cintai dan yang saya sayangi. Pernahkah kita membayangkan bagaimana orang tua kita membanting tulang, bekerja keras-keras keringat banting tulang untuk keperluan kita? Apa balasan kita? Kita harus mengikuti dengan baik dan belajar dengan baik. Itu tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba, sudahkah kita menjalankan kewajiban kita sebagai orang yang beragama? Kenyataannya masih banyak di antara kita yang dibilang mampu secara akademis serta mencukupi dari segi materi, akan tetapi jiwa kosong karena jauh dari agama.
Maka dari itu, setiap siswa-siswi jangan pernah sekali-kali meninggalkan kewajiban sebagai seorang hamba. Janganlah banyak meminta, akan tetapi kalian melupakan tugasmu sebagai seorang hamba. Anak-anak sekalian, tiganya sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan tanggung jawab itu bisa kita laksanakan dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.